Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Yeza Saputri dengan NIM 2248201037 dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia organik dari Bapak Hari Ade Saputra. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di sini ada struktur dan ikatan kimia organik. Yang pertama ada ikatan kovalen, ikatan antar atom dengan berbagai pasangan elektron. Kemudian ada jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan tunggal, pembagian satu pasang elektron. Lalu ada ikatan ganda dan tiga, pembagian 2-3 pasang elektron. Kemudian geometri molekul, yaitu bentuk molekul tergantung pada jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat atau teori hibridisasi. Kedua ada stereokimia. Stereokimia terdiri dari isomerisme. Yang pertama, isomer struktural adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi struktur berbeda. Kedua, ada isomer stereoisomer, yaitu senyawa dengan susunan atom yang sama tetapi ruang orientasi yang berbeda. Yang ketiga, ada enantiomer, isomer yang merupakan cermin satu sama lain, sifat operasinya berbeda. Yang keempat, ada diastereomer, yaitu isomer non-cermin dengan sifat fisik yang berbeda. Di sini kemudian ada kimia organik dasar, yaitu ada reaksi substitusi atau pemindahan satu atom atau gugus dari molekul ke atom lain. Kemudian ada reaksi adisi, yaitu penambahan atom atau gugus ke senyawa dengan ikatan ganda. Yang ketiga ada reaksi eliminasi, pembentukan ikatan ganda dengan penghilangan atom gugus. Lalu, fungsi kelompok dalam senyawa organik ada alkohol atau OH, kemudian ada amina NH2, kemudian ada aldehida atau keton disebut dengan CHO atau CO. Yang keempat ada asam karboksilat ada COOH, yang kelima ada ester atau COOmin, yang keenam ada fenol OH pada cincin benzena. Reaksi-reaksi organik terdiri dari reaksi redoks atau reaksi perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kedua ada reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon, yaitu pembentukan ikatan antara dua atom karbon. Yang ketiga ada reaksi substitusi pada senyawa aromatik, yaitu substitusi elektrofilik aromatik pada benzena. Kemudian ada senyawa aromatik dan heterosiklik. Yang pertama, benzena disebut struktur cincin dengan delokalisasi elektron. Kemudian reaksi substitusi aromatik disebut pengenalan gugus elektrolit ke cincin benzena. Yang ketiga, senyawa heterosiklik molekul dengan cincin yang mengandung atom selain karbon seperti N, O, dan S. Lalu di sini ada polimer dan makromolekul. Polimer molekul besar yang terdiri dari banyak unit monomer. Kemudian ada pembentukan polimer terdiri dari dua, yaitu polimerisasi adisi, penambahan monomer untuk membentuk polimer. Kemudian ada polimerasi kondensasi, ada pembentukan ikatan antara monomer dengan pelemasan molekul kecil seperti air. Kemudian tiga, ada aplikasi farmasi. Polimer digunakan dalam sediaan obat, misalnya pelapis tablet, sistem pelepasan obat. Kemudian di sini ada mekanisme reaksi kimia organik. Pertama ada reaksi nukleofilik, adalah reaksi di mana spesies yang kaya elektron nukleofil menyerang spesies yang kekurangan elektron atau elektrofil. Kemudian yang kedua, reaksi elektrofilik, di mana reaksi elektrofil menyerang nukleofil, misalnya reaksi adisi pada alkena. Kemudian yang ketiga, reaksi radikal, yaitu reaksi yang melibatkan spesies yang sangat reaktif seperti radikal bebas, misalnya reaksi polimerisasi atau radikal. Kemudian tipe senyawa dan reaksinya ada alkana, senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal antara atom karbon, reaksinya terdiri dari substitusi radikal atau pembakaran. Kemudian ada alkena, senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan ganda karbon. Kemudian reaksinya ada adisi elektrofilik atau hidrogenasi. Kemudian tiga ada alkuna, senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan triple karbon-karbon. Reaksinya ada adisi atau reaksi dehidrogenasi. Kemudian ada sumber dan aplikasi senyawa organik dalam farmasi.
Pertama, ada sumber senyawa organik, ada senyawa alam terdiri dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian 2, senyawa sintetik adalah obat-obatan yang dibuat secara kimia. Kemudian 2, ada aplikasi farmasi, obat analgesik, antibiotik atau antivirus. Kemudian yang kedua, senyawa aktif yang digunakan dalam formulasi obat yang terdiri dari tablet, kapsul, dan suntikan. Kemudian sumber dan aplikasi senyawa organik dalam farmasi. Sumber senyawa organik terdiri dari senyawa alam, tanaman, hewan, mikroorganisme. Kemudian 2, senyawa sintetik adalah obat-obatan yang dibuat secara kimia. Kemudian 2, aplikasi farmasi ada terdiri dari obat analgesik, antibiotik atau antivirus. Kemudian senyawa aktif yang digunakan dalam formulasi obat, tablet, kapsul, atau suntikan. Polimer dalam bidang farmasi. Fungsi polimer dalam farmasi adalah pembentukan sediaan obat, pelapis tablet, pembawa obat dalam sistem pengiriman. Kemudian penggunaan dalam pengantaran obat, sistem pengantaran terkontrol seperti polimer hidrofilik. Lalu jenis polimer farmasi. Polimer termoplastik digunakan dalam pembuatan kapsul dan sediaan pengantar obat. Lalu, polimer biodegradable digunakan dalam sistem pengantaran obat yang dapat terurai di dalam tubuh. Kemudian, ada reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon. Pertama, ada reaksi aldol kondensasi, yaitu pembentukan ikatan karbon-karbon antara dua senyawa karbonil. Kemudian yang kedua, reaksi Michael, yaitu reaksi adisi antara senyawa alfa, beta tak jenuh dengan nukleofil. Kemudian 3, reaksi Grignard adalah pembentukan ikatan karbon-karbon menggunakan reagen Grignard. Di sini saya akan menyimpulkan yaitu kimia organik sangat penting dalam memahami struktur dan reaksi senyawa yang digunakan dalam farmasi. Kemudian, pengetahuan tentang reaksi dan senyawa organik mendukung pengembangan obat-obatan baru. Kemudian yang ketiga, penyerapan praktis dalam pembuatan obat-obatan, formulasi, dan sistem pengantaran obat. Sekian yang dapat saya kerjakan dan sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.